Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holpi Maharani Mahmi dengan NIM 211FI03002 dari prodi D4 Anestesiologi kelas A. Di sini pada video kali ini saya akan mempraktekkan tentang pemeriksaan fisik pada sistem digestif. Misi Bu, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Holpi Maharani Mahmi, perawat yang bertugas pada pagi hari ini dari jam 7 sampai dengan jam 2 siang. Kalau boleh tahu, Ibu bagaimana kabarnya? Baik. Bu sebutkan nama Ibu siapa? Permisi ya Bu, kita lihat gelang identitasnya. Nama Ibu siapa? Siti. Siti. Ibu asalnya dari mana ya? Dari Pendidikan. Umur Ibu berapa nih? Umurnya 23. Oh baik, Ibu umurnya 23 ya. Jadi tujuan saya di sini Bu adalah untuk memeriksa keadaan sistem digestif Ibu ya. Ya, manfaatnya yaitu untuk mengetahui bagian abdomen atau bagian perut serta mengevaluasi bagian abdomen sistem pada sistem pencernaan Ibu ya. Pemeriksaan akan dilakukan kurang lebih selama 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Cara mudah membagi abdomen dalam kuadran adalah dengan menggunakan garis vertikal dan garis horizontal yang saling berpotongan di umbilikus. Kuadran-kuadran itu adalah kuadran kanan atas, bisa disebut RUQ, kuadran kiri atas atau bisa disebut LUQ. Kuadran kanan bawah bisa disebut dengan RIQ, dan yang terakhir yaitu kuadran kiri bawah atau bisa disebut dengan LQ. Alat yang dibutuhkan untuk melakukan pemeriksaan ialah handscoon, stetoskop. Sebelum melakukan pemeriksaan, wajib perawat untuk mencuci tangan terlebih dahulu, memakai sarung tangan. Baiklah, pemeriksaan akan dilakukan di ruangan yang tertutup, cahaya yang cukup terang, dan minta pasien untuk berkemih terlebih dahulu agar vesika urinaria kosong. Ibu, apakah Ibu ingin pergi ke WC terlebih dahulu? Iya. Fase kerja yang pertama ada inspeksi. Permisi ya Ibu, saya buka dulu bagian perutnya. Mohon maaf ya Bu. Pertama, amatilah bentuk perut secara umum, warna kulit, kontur permukaan perut, apakah adanya retraksi atau retraksi, benjolan, dan ketidaksimetrisan. Pada pasien, kulitnya berwarna coklat, permukaan perut rata, dan tidak ada benjolan. Selanjutnya yaitu fase auskultasi. Pertama ada dengan cara mendengarkan peristaltik usus. Stetoskop diletakkan pada dinding abdomen lalu dipindahkan ke seluruh bagian abdomen. Permisi ya Bu. Bila terdapat obstruksi usus, peristaltik meningkat disertai rasa sakit. Bila obstruksi makin berat, abdomen tampak membesar dan tegang. Peristaltik lebih tinggi seperti dentingan kepingan uang logam. Selanjutnya dengan cara mendengarkan suara pembuluh darah pada bagian perkesus dan umbilikus atau pada bagian vertikal. Permisi ya Bu. Pada perut pasien tidak terdengar suara bunyi fluid, berarti pasien normal. Kemudian pada bagian kiri dan kanan pada garis horizontal di mana terdapat arteri renalis. Dan jika tidak terdengar bunyi fluid juga, maka pasien dikatakan normal. Kemudian yang terakhir yaitu pada arteri pulmonalis pada abdomen bagian kiri bawah dan kanan bawah.
tidak ada bunyi fluid, maka pasien dikatakan normal. Fase yang ketiga itu perkusi. Dilakukan pada seluruh bagian abdomen. Dimulai dari kuadran kanan atas dengan menggunakan jari sebagai pelisimeter, kemudian diketuk. Permisi ya, Bu. Apakah terasa sakit? Tidak. Apakah terasa sakit, Bu? Tidak. Apakah terasa sakit, Bu? Tidak. Permisi ya, Bu. Apakah terasa sakit? Tidak. Terdengar bunyi timpani dan tidak ada rasa sakit saat dilakukan perkusi, berarti perut pasien dalam keadaan normal. Dan yang keempat, fase palpasi. Memeriksa dengan jalan meraba ataupun ditekan pada daerah sekitar yang terjadi mengalami masalah. Permisi ya, Bu. Iya. Apakah Ibu merasakan sakit? Tidak. Gimana Ibu, apa merasakan sakit? Tidak. Apa merasakan sakit, Bu? Iya. Apakah merasa sakit, Bu? Tidak. Jika terasa sakit saat dilakukan palpasi pada bagian kuadran kanan bawah di mana terdapat appendix, maka dapat dikatakan pasien mengalami appendix atau usus buntu. Selanjutnya yaitu melakukan pemeriksaan nyeri pada abdomen. Cara yang pertama adalah iliopsoas sign. Pasien diminta untuk berbaring miring. Ibu, maaf ya Bu, boleh Ibu berbaring miring, saya bantu ya. Kemudian menarik kaki bagian kanan ke belakang. Maaf ya Bu, boleh ditarik. Apakah ini sakit, Bu? Tidak. Apakah ini sakit? Tidak. Tanda-tanda apabila POSWA positif, bila timbulnya nyeri perut, iritasi muskulus pos kanan, itu ditandai oleh appendix yang meradang akut, akan menimbulkan tanda-tanda psoas kanan. Yang kedua yaitu obturator sign. Pasien berbaring terlentang, pemeriksaan memfleksiskan paha pasien dipanggul dengan lutut dibengkokkan dan merotasikan tungkai ke arah dalam dan luar sendi punggul. Maaf ya Bu, bisa Ibu bengkokkan kakinya. Apakah ini sakit, Bu? Tidak. Apakah ini sakit? Tidak. Nyeri akan timbul apabila ada peradangan di dekat mulculus obturator. Baik Ibu, pemeriksaan telah selesai ya. Bagaimana kabar Ibu saat ini? Baik. Sebelumnya, apakah ada yang Ibu ingin ditanyakan? Tidak ada. Tidak ada. Jadi kalau ada yang dibutuhkan, Ibu bisa pencet tombol yang di sebelah Ibu ya. Saya akan datang untuk memeriksa. Saya mohon izin mundur diri ya Bu. Semoga lekas sembuh ya. Terima kasih ya Bu.